Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Mas Ahmad Bingki Haj Ahmad Zayadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya fi taatillah wa fi taati Rasul dalam keadaan sehat wal afiyah, dapat terus mengajarkan kepada kita hal-hal yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Permintaan beliau kita membaca kitab karangan daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sani bin Hafid. Pada intinya sebetulnya kitab ini dibaca atau beliau memiliki kesempatan duduk dengan beberapa santri senior saat beliau berada di Sihir, nanti akan dijelaskan di situ, mengkaji sesuatu yang sangat bermanfaat lil muallimin wal muta'allimin. Untuk para guru juga para santri. Terkadang orang yang belajar lama itu kurang mengerti cara mengajar atau juga cara berdakwah. Lah di sini beliau ajarkan cara mengajar plus cara berdakwah. Karena dakwah ini salah satu yang diajarkan dan dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Jadi Rasulullah, ini Allah hikayatan dengan mengatakan hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yang mana jalannya Rasulullah itu selalu mengajak orang-orang hamba-hamba Allah untuk sampai kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Tapi untuk mengajak orang ini kalau caranya tidak benar, caranya kurang sesuai, akhirnya yang diajak lari, kabur. Nah, karena itu perlu dipelajari. Nah, di sini nanti akan diajarkan oleh beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sani bin Hafid. Nah, kita awali di situ dengan kalimatul markaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yatasharraf Markazun Nur lid-dirasat wal abhath bi Madinati Tarimil Ghanna bi ibraz hadzal mukhtasar al-latif alladhi hawa baina janabatihi maqasida wa asalib at-ta'allum wa ta'lim kama hawa alal manhaj at-ta'limi al-mumaras haliyan bi Daril Mustafa sallallahu alaihi wasallam lid-dirasat al-islamiyah alladhi istafadahu min khilali masiratihi li sanawat tawilah madat fi nashril ilmi wad da'wati was sulukil hasan ala uslubil akhdi wat talaqi al musnad alladhi yu'addu bila syakki
al-manhajus sadid fi i'dad wa takwinil wa'il islami as-salim al-mawruth an hadratin nubuwah ala lisanil warathah al-muballighina lahu salafan wa khalafa. Markazun Nur setelah hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya, Markazun Nur yatasyarraf, mendapatkan kemuliaan. Ya, Markazun Nur ini seperti apa? Percetakan. Ya, Markaz An-Nur itu seperti wadah tempat yang di tempat tersebut itu membuat, mengadakan atau menyebarkan segala hal yang berhubungan dengan ilmu dakwah yang dinamakan dengan An-Nur. Nah, jadi Markaz An-Nur. Nah, mereka mendapatkan kemuliaan yang mana Markaz An-Nur ini terletak di kota Tarim. Untuk apa? Untuk menyebarkan, untuk menerbitkan Al-Mukhtasar Latif, nah, kitab yang tipis. Al-Mukhtasar Latif, kitab yang tipis, ringkas. Karena memang di situ hanya global. Untuk perkembangannya ya tergantung yang mempelajari. Ya. Seperti pada umumnya kitab-kitab fikih itu untuk perkembangan ada ulama yang mensyarahkan, ada ulama yang membuatkan hawashi dan yang lain sebagainya. Nah, sama dengan kitab ini Mukhtasar Latif, jadi kitab yang tipis, simple, yang bisa difahami untuk mengembangkan itu dari yang mempelajarinya. Karena dakwah ini seperti akhlak. Akhlak itu ada poinnya, ada apa namanya itu? Akhlak ini kalau yang diajarkan ya seperti itu, paten. Tapi akhlak itu berkembang dengan lawan duduk dan tempat. Jadi akhlak bisa berubah dengan lawan duduk dan tempat, juga waktu. Lah itu yang mengembangkan siapa? Seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Dia mengembangkan adabnya. Contoh ini ya, orang yang remaja yang masih yang lebih muda itu kan harus memuliakan yang tua. Itu poinnya. Tapi cara untuk menghormati yang tua ini tergantung yang menjalankan. Tergantung yang menjalankan. Cerita simpel. Pernah datang dalam waktu yang sama. Waktu itu kalau nggak salah Habib Umar bin Hafid dan Habib Zain bin Sumit. Dan juga pernah terjadi Habib Umar dan Habib Salim Asy-Syadzili berada di satu kota. Waktu itu acara Habib Umar, yang buat acara Habib Umar. Tapi ketika itu Habib Zain datang. Itu bukan Habib Umar nunggu Habib Zain di dalam. Bukan Habib Umar nunggu Habib Zain di dalam, tapi Habib Umar keluar. Seakan-akan yang mendatangi bukan Habib Zain, tapi Habib Umar yang mendatangi Habib Zain. Itu akhlak. Kenapa? Yang muda itu harus lebih menghargai yang tua. Lah itu yang dijalankan Habib Umar. Seakan-akan yang mendatangi Habib Umar bukan Habib Zain. Padahal acara di tempat itu acaranya Habib Umar. Tapi Habib Umar keluar seakan-akan yang datang mendatangi acara Habib Umar, Habib Zain. Sama juga Habib Umar pernah waktu di Jakarta, di tempatnya Al Habib Umar Maula Kheleh. Habib Umar Maula Kheleh ini termasuk yang memiliki jasa banyak besar dengan kedatangannya Habib Umar di Indonesia. Habib Umar Maula Kheleh, karena beliau dan Habib Anis yang datang ke Hadramut menemui Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf untuk meminta seseorang didatangkan ke Indonesia agar sambung lagi antara Hadramut dan Indonesia yang sudah lama putus.
Karena termasuk yang akhir-akhir datang itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Nah, sedangkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad sudah nggak pernah datang lagi, sehingga antara Hadramaut dan Indonesia ini putus, nggak ada hubungan lagi. Lah Habib Anis dan Habib Umar Molla Khaila ini melihat keadaan Indonesia ini iba gitu, merasa kehilangan sesuatu yang tadinya itu ada, sehingga beliau ini berangkat ke Hadramaut, datang ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad untuk mengutus seseorang datang ke Indonesia agar sambung. Lah Habib Abdul Qadir bin Ahmad mengutus Habib Umar bin Hafid. Nah, datanglah Habib Umar pada tahun 93 kedatangan pertama. Nah, lah Habib Umar Molla Khaila ini pernah buat acara itu adalah acaranya Habib Umar bin Hafid. Tapi karena Habib Salim ada di Jakarta, beliau datang ke rumahnya Habib Umar Molla Khaila untuk hadir juga. Nah, diundang untuk hadir sama Habib Umar Molla Khaila. Itu Habib Umar keluar juga. Habib Umar keluar. Kemudian setelah Habib Salim datang, berada di depan, Habib Umar keluar. Seakan-akan Habib Umar yang mendatangi Habib Salim. Lah ini bentuk akhlak itu berubah. Nah, lah sama dengan Markaz An-Nur. Markaz An-Nur ini menyebarkan dan mereka mendapatkan kemuliaan untuk memiliki bisa menerbitkan kitab yang simple ini agar bisa dibaca, difahami oleh orang-orang yang bisa mengembangkan pola pikirnya. Ini kasih poinnya, ini loh poinnya. Orang masak itu dikasih bahannya. Seseorang mau masak, nggak ada bahannya nggak bisa masak dia, butuh bahan. Nah, seperti mungkin kalau di sini bahsul masail, dikasih bahannya baru bisa mikir. Nah, kalau nggak dikasih bahannya, ya mungkin apa yang dipelajari itu toh permasalahan dia nggak punya. Nah, permasalahan apa ada apa nggak tahu dia. Nah, tapi ketika dikasih bahan baru bisa berpikir. Oh iya ya, masalah ini banahsul win, di mana kita akan dapat? Aina sanabhath, di mana kita akan mencari? Fi ayyi kitab, dalam kitab apa? Kitab dapat fi ayyi bab. Di situ dia akan mendapatkan akhirnya, berkembang. Kenapa? Dikasih bahan. Dikasih bahan. Lah, kitab ini mukhtasar. Ini ringkasan. Ini simple. Tapi ini adalah bahan buat kita kelola. Buat kita kelola, mendapatkan ini, mendapatkan itu, bahannya ada. Tinggal kita mau masak rawon bisa, mau masak gulai bisa, bahannya sudah siap. Nah, nanti kita punya bahan ini, lah kita kembangkan. Kita pengembangan bagaimana cara mengembangkannya. Nah, di situ kita akan memiliki hal yang besar untuk kita bisa memahamkan, memberikan pemahaman, penjelasan kepada orang-orang yang kita ajarkan. Nah, lah walaupun ini mukhtasar latif, tapi hawa baina janabatihi maqasid wa asalibat ta'allum wa ta'lim. Yang meliputi di dalamnya itu tujuan-tujuan dan trik cara belajar dan mengajar. Kama hawa alal manhaji ta'limi al-mumaras halian bidaril Mustafa, sebagaimana hal-hal tersebut itu telah dijalankan, telah dipraktekkan secara langsung di Darul Mustafa, Pondok Pesantren Asuhan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang mana apa yang dijalankan daripada maqasid dan asalib tadi ini istafadu min khilal masirati li sanawat tawila madat fi nashril ilmi wad da'wah wa sulukil hasan ala uslubil akhdi wat talaqqi
Al-musnad alladhi yu'addu bila syak al-manhajus sadid fi i'dad wa takwinil wa'il islami as-salim al-mawruth an hadratin nubuwah. Setelah dijalankan beberapa waktu dalam prakteknya, dipraktekkan di dalam pondok, apa yang ada di dalam mukhtasar ini dipraktekkan di dalam pondok dalam Mustafa, yang memberikan kemanfaatan atau faedah dalam menyebarkan ilmu, dakwah, kemudian akhlak yang baik, adab-adab yang mulia. Dengan apa sebarnya ilmu? Hanya tulisan atau hanya video? Enggak, tapi alal akhd wa talaqi. Jadi bukan dengan berguru. Sebagaimana sering kita dengar kan gitu. Kita kalau mau belajar harus lihat siapa gurunya. Guru tadi itu memiliki sanad keilmuan atau tidak. Lah ini perlu. Karena kalau kita belajar tanpa mengetahui siapa guru kita, sanad rantaian keilmuannya, tentunya kita nggak sampai pada tempatnya nanti. Sehingga yang diperintahkan apa? Unduru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mempelajari ilmu agama kalian. Ilmu ini kita dari siapa? Harus tahu. Seperti yang disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Itu kita diperintahkan untuk apa? Memilih guru. Di antaranya yang kita pilih, di antara sifatnya guru yang kita pilih, pertama itu sebelum yang lainnya, guru ini berguru kepada siapa. Jadi harus tahu rantaian keilmuannya sambung atau tidak kepada sumbernya. Nah kalau kita berpegangan kepada orang yang ujungnya lepas kendali, misalnya ini mau jatuh dari gunung, kita pegangan kepada seseorang, kita nggak tahu yang paling atas itu lepas sudah. Lah kita akhirnya apa nantinya? Lepas juga. Mutna kama matu, kita akan mati sebagaimana mereka mati nanti akhirnya. Tapi kalau kita bergelandungan, kita tahu yang atas itu berpegangan dengan erat. Yang atas berpegangan dengan erat. Kemudian kita pegang yang bawah. Selamat enggak? Selamat. Yang atas selamat, nanti yang bawah juga ikut selamat. Karena itu kita diperintahkan untuk apa? Akhd talaqi. Jadi belajar bukan hanya dengan mendengar atau dengan membaca, tapi lewat guru. Nah, gurunya yang pertama harus kita pilih yaitu tadi yang memiliki sanad keilmuan yang sambung. Nah, ini bukan hanya menyebarkan ilmu, bukan hanya sekedar berdakwah, menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah, juga bukan hanya dengan sopan santun, adab, akhlak yang tidak bersambung, tapi semuanya bersambung. Nah, semuanya bersambung, sehingga ketika menjalankan adab sambung dengan Rasulullah, berdakwah sambung dengan Rasulullah, mengajar sambung kepada Rasulullah, ikatan yang kuat. Lah, ini sudah dipraktekkan secara langsung di dalam Mustafa. Berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang didapatkan hasil yang sangat besar. Karena itu yu'ad bila syak al-manhajus sadid fi i'dad wa takwinil wa'il islami. Secara tidak diragukan lagi, ini terhitung ajaran yang kokoh, pemahaman yang kuat. Di dalam apa? Di dalam mempersiapkan dan membentuk pandangan Islam yang salim, yang benar, yang lurus, al-mauruth, yang terwariskan an hadratin nubuwah dari Nabi Muhammad ala lisanil warathatil muballighin lahu, lewat lisannya para orang-orang yang menyampaikan, para aulia, para ulama salaf, baik khalafnya, jadi salafan wa khalafah. Karena itu kalau kita perhatikan, berkembangnya
berkembangnya. Ini seperti yang sering saya dengarkan khususnya dari orang tua, ya. Orang tua dari pemantauannya beliau itu banyak orang atau banyak anak muda yang dulu waktu saya masih belum ke Hadramut atau masih mondok, itu memang kalau kita perhatikan walaupun kita dari pondok pulang itu sama dengan yang nggak mondok podo. Kalau bahasanya Arab sim-sim, bukan sum-sum ya, sum-sum beda lagi, sim-sim, sim-sim itu podo, sama. Jadi ini anak pondokan sama enggak anak pondokan podo. Karena apa? Pulang apa yang dilakukan bukan anak pondok ya dilakukan anak pondok. Pakaiannya pun enggak jauh beda. Potongannya enggak jauh beda. Sama. Hua-hua sudah. Jadi kalau mungkin orang enggak kenal pasti orang menganggap enggak mondok arek iki. Mayadrus fil madrasah atau fil ma'had. Pasti orang seperti itu. Kenapa? Masih farq, enggak ada bedanya. Tapi setelah kepulangan alumni Habib Umar khususnya, kepulangan alumni Habib Umar khususnya yang pertama-pertama itu perubahan sudah nampak jelas. Yang tadinya enggak ada anak muda pakai serban, mereka mulai pakai serban. Yang tadinya jarang pakai siwak, hampir nggak ada anak muda yang pakai siwak ketika sholat khususnya pakai siwak. Nggak ada anak muda yang baca wirid, akhirnya baca wirid. Ada perubahan gitu, ada perubahan. Dan perubahan itu semakin besar dan seperti kita lihat sekarang. Yang nggak mondok serbanan sekarang. Yang nggak mondok siwakan. Loh, itu kan sunnah Nabi. Sunnahnya Nabi. Lah ini karena apa? Nah ini tadi apa yang ditanamkan di Darul Mustafa oleh Habib Umar dari apa yang didapatkan beliau saat berkumpul dengan kubar murid-murid seniornya itu menghasilkan hal yang bagus dalam membentuk maqasid, tujuan-tujuan yang mulia, ya. Asalib, cara, metode dalam mengajar dan belajar, begitu juga berdakwah dengan sanad keilmuan, sanad dakwah dan akhlak adab itu akhirnya wujud. Akhirnya pola pikir anak muda berubah. Sehingga yang mondok sama nggak mondok ketika pulang mulai ada perbedaan, mulai ada perubahan. Ya. Bisa diketahui, oh iki mondok iki ndak. Hadza fil ma'had wa hadza ma yadrus fil ma'had. Ini belajar di pondok, ini enggak pondok belajar, bisa ketahuan. Nah, man yadrus fil ma'had, siapa yang belajar di pondok yahtarim abuhu wa ummu, yahtarim a'mamu wa akhwalu, memuliakan menghormati orang tuanya, memuliakan pamannya, bibinya, saudara-saudaranya, bahkan jaru, tetangganya dimuliakan. Ada perbedaan. Ketemu orang, senyum, salam dan yang lain sebagainya. Lah itu semuanya apa? Al-mauruth. Pemikiran, metode yang diwariskan. Jadi yang bawahan ini mendapatkan warisan dari atasnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian berlanjut ke bawah yang disampaikan dan yang diajarkan. Sehingga yang diperintahkan apa? Fadunaka ayyuhar raghib hadza safarul mubarak faqad hawa ma'a wajazatihi ala arwa'il khulasat wa anfa'iha lil alim wal muta'allim wasalik fi tariqil haq wal huda wallahu yatawallal jami' bihifdhihi wa huda. Nah, maka sudah semestinya wahai para peminat, orang yang benar-benar menginginkan keberkahan dalam dakwanya, dalam ilmunya, untuk mempelajari apa yang ada di dalam ringkasan yang apa bahasa Indonesianya itu arwah itu mengagumkan,
ringkasan yang mengagumkan ini. Yang terjadi di dalamnya ini, ringkasan yang mengagumkan. Wa anfa'iha, dan ringkasan yang penuh dengan kemanfaatan. Bagi siapa? Mengagumkan dan sangat bermanfaat lil alim, bagi orang yang alim yang mengajar, wal muta'allim yang belajar, wasalik fi tariqil haq, dan orang-orang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran untuk mengajak seseorang beribadah kepada Allah wal huda, petunjuk. Wallahu yatawal jami' bihifzihi wa huda, Allah yang mengatur semuanya dengan penjagaannya dan petunjuknya. Nah, ini kalimat targhib dari Markaz An-Nur. Jadi walhasil intinya bahwa kitab ini ringkasan, poin-poin yang diambil dari perkumpulan. Memang karena karangan Al-Habib Umar kebanyakan seperti kitab-kitab seperti ini, ada lagi kitab Ma'alimud Du'a, ada kitab Taujihun Nabi dan lain sebagainya, itu hasil pembicaraan Habib Umar di Roha atau penyampaian Habib Umar dengan guru-guru atau dai-dai, kemudian dibukukan. Kebanyakan seperti itu. Seperti hal ini juga seperti itu. Maqasid halaqat ini dari perkumpulan yang dibuat Habib Umar bersama senior murid-muridnya, bahkan di antara mereka sudah berdakwah ke sana kemari. Di situ Habib Umar ingin menangkap apa yang mereka dapat. Habib Umar ingin menyimpulkan apa yang mereka punya untuk dijadikan pedoman. Nah, jadi itu juga bisa dikatakan tawadhu'an minhu. Tawadhu'nya Habib Umar ingin mendapatkan sesuatu dari mereka yang bisa dijadikan untuk yang lain. Nah, karena itu pernah alumni Habib Umar berkumpul waktu itu di Jakarta. Nah, di Jakarta di antaranya ada beberapa muridnya Habib Umar yang dari Saudi, termasuk Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Nah, ada beberapa yang lain diperintahkan Habib Umar untuk berdiri menyampaikan apa yang mereka miliki untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk menyebarkan kebaikan. Habib Muhammad bin Abdurrahman ini dulu HP belum Android, masih main Bluetooth atau inframerah. Sudah lahir ya? Sudah lahir? Sudah tua semua berarti. Jadi HP masih pakai inframerah dan Bluetooth. Itu beliau sudah punya pola pikir yang sangat luar biasa untuk dakwah, untuk perkembangan Islam. Sehingga beliau membuat potongan video, karena video cuma beberapa detik gitu, yang disebarkan lewat Bluetooth atau inframerah. Dan itu berhasil di Saudi, berhasil, sehingga banyak anak muda yang tertarik dengan potongan-potongan tersebut. Dan itu disampaikan oleh beliau, dan Habib Umar akhirnya merespon apa yang disampaikan beliau itu untuk dikembangkan oleh para santrinya. Dalam arti itu bukan nyebar video atau enggak. Jadi Bapak berpikirlah bagaimana bisa memberikan penyampaian yang bagus atau menyebarkan ilmu yang sangat dibutuhkan lewat apapun yang kalian bisa. Jadi bukan menggambarkan kamu harus bikin seperti ini, enggak. Ini sebagai contoh. Ini contoh. Ya. Jadi kasarannya seperti ini. Ini contoh. Tiru. Bagaimana kalian bisa berpikir ilmunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu bisa diketahui, difahami, dikenal oleh siapapun yang bahkan enggak duduk dengan kalian, yang enggak bersama kalian. Ya, itu kita diperintahkan untuk berpikir. Nah, karena itu seperti ini, maqasid halaqat itu seperti itu. Ya, jadi maqasid halaqat ini kita dikasih poinnya, kemudian kita berpikir. Nanti kita akan mempelajari dikit demi sedikit. Nah, tentunya bukan kita di sini mengajar, tapi kita juga belajar bagaimana nanti kita bisa mengembangkan pola pikir kita dari apa yang kita dapat.
Karena ini apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren ini atau di pondok ini kelihatannya kecil, kelihatannya sedikit. Tapi kita kalau kita mau mengembangkan, ternyata apa yang kita dapatkan itu sangat besar. Memang kalau orang belum ke lapangan itu nggak tahu, kurang mengerti. Tapi kalau sudah ke lapangan dia akan mengerti, akan lebih mengerti. Oh, yang diajarkan guru saya ya dalam bab ini. Kemudian dia akan berpikir bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara memahamkan. Apalagi kalau itu sudah mengakar, kesalahannya sudah mengakar. Kalau kesalahannya sudah mengakar ini repot. Kita kasih ilmunya, ayat Al-Quran, hadisnya Nabi ditolak. Kenapa? Ayahnya, kakeknya seperti itu. Berat. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang kafir ketika diajak untuk beriman, mereka nolak. Yang ada mereka malah, aku mengikuti nenek moyangku. Kamu ini baru menurut mereka. Kamu baru, aku mengikuti nenek moyangku. Nah, seperti ini kita berat. Nah, kita mempelajari ini bisa kita kembangkan. Oh, caranya seperti ini. Giring. Pemain bola itu giring. Ya apa caranya kita bisa giring orang ini, apa yang lengket dalam pikirannya berubah. Lepas, kemudian kita benarkan. Nah, kita benarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dari guru-guru kita. Wallahu a'lam. Sudah. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik dalam memahami ilmu dan bisa lebih baik dalam menjalankan apa yang kita dapat daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan kemanfaatan lebih besar kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qalan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخل ادخياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.